Samsung Electronics Co. baru-baru ini mengeluarkan pernyataan permohonan maaf kepada para investor akibat hasil kinerja yang mengecewakan. Perusahaan raksasa memori chip ini mengakui bahwa mereka sedang menghadapi potensi krisis setelah kehilangan arah dalam strategi bisnisnya. Jun Yong Hyun yang baru saja diangkat sebagai kepala divisi semikonduktor inti, menjanjikan reformasi organisasi yang menyeluruh. Pernyataan yang jarang dilakukan ini dikeluarkan setelah Samsung mengungkapkan bahwa pendapatan dan laba mereka lebih buruk dari yang diproyeksikan. Dalam pengajuan dokumen lainnya, perusahaan ini mengakui adanya keterlambatan dalam pengiriman jenis chip kunci yang digunakan dengan prosesor Nvidia Corp untuk pelatihan AI. Hal ini memberikan peluang bagi SK hynix Inc. untuk mendominasi pasar memori bandwidth tinggi atau HBM. Tantangan yang dihadapi. Samsung tidak hanya tertinggal dari SK hynix dalam produksi HBM, tetapi juga menunjukkan kemajuan yang sedikit dalam menghadapi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. dalam produksi chip yang disesuaikan. Perusahaan ini memperingatkan adanya penyesuaian inventaris oleh pelanggan yang tidak disebutkan, serta meningkatnya kompetisi dari produsen chip memori Cina yang lebih tua dan kurang maju. Saham Samsung anjlok hingga 1,8% pada hari Selasa, menuju penutupan terendahnya sejak Maret 2023 yang mencatatkan kerugian lebih dari 20% tahun ini. Jun menyatakan bahwa ini adalah masa yang sulit bagi perusahaan. Ia menambahkan bahwa kepemimpinan bertanggung jawab penuh atas kesulitan yang dihadapi Samsung. Kami telah menyebabkan kekhawatiran tentang daya saing teknis kami dengan beberapa pihak berbicara tentang krisis yang dihadapi Samsung, ungkapnya. Peluang pasar dan persaingan. Kondisi ini semakin menyakitkan mengingat posisi Samsung sebagai pemimpin pasar yang telah lama bertahan dan boomingnya pengeluaran untuk perangkat keras AI yang juga menguntungkan Hynix dan Micron Technology Inc. Micron melaporkan bulan lalu bahwa permintaan untuk perangkat AI akan membantu meningkatkan pendapatannya lebih dari yang diproyeksikan. Jun menekankan bahwa Samsung perlu meninjau kembali budaya organisasi dan prosesnya yang merupakan pengulangan dari komentar sebelumnya mengenai perlunya perubahan fundamental di salah satu perusahaan tertua di Korea. Perusahaan ini telah mulai memberhentikan pekerja di Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru sebagai bagian dari rencana untuk mengurangi jumlah tenaga kerja global hingga ribuan pekerjaan. Laporan keuangan dan proyeksi masa depan. Pada hari Selasa, perusahaan melaporkan kenaikan laba operasi yang tidak sesuai proyeksi, yakni sekitar 9,1 triliun won atau sekitar 6,8 miliar dolar AS pada kuartal September, yang sebagian disebabkan oleh bonus kinerja 1 kali. Pendapatan juga meningkat, tetapi tidak sesuai ekspektasi, mencapai 79 triliun won. Samsung akan memberikan pernyataan keuangan yang lebih lengkap dengan pendapatan bersih dan rincian divisi pada 31 Oktober. Saat ini, Samsung berada dalam posisi yang tidak biasa
berupaya mengejar ketertinggalan dari SK Hynix yang telah memimpin produksi chip HBM yang dipasangkan dengan akselerator AI Nvidia. Kunci untuk maju adalah memenangkan sertifikasi untuk lini chip HBM3E yang memiliki margin tertinggi dan paling canggih. Penundaan dalam hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa perusahaan yang berbasis di Suwon, Korea Selatan berkinerja buruk dibandingkan dengan saham AI lainnya dan indeks Kospi. Pecat karyawan. Raksasa teknologi asal Korea Selatan, Samsung Electronics, berencana melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara global dengan memangkas hingga 30% karyawannya di luar negeri. Menurut laporan Reuters pada Rabu 11 September. Pemangkasan ini diperkirakan akan berdampak pada beberapa divisi, terutama staf penjualan, pemasaran, dan administrasi. Sejumlah anak perusahaan Samsung di luar negeri telah menerima instruksi untuk mengurangi tenaga kerja di bidang penjualan dan pemasaran hingga 15%. Sementara staf administrasi akan dipangkas hingga 30% sebelum akhir tahun 2024. PHK ini akan berdampak di berbagai wilayah, termasuk Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika. Meski begitu, Samsung memastikan bahwa staf produksi tidak akan terpengaruh oleh kebijakan tersebut sesuai pernyataan resmi perusahaan. Samsung yang memiliki total tenaga kerja sebanyak 267.800 orang pada akhir 2023, di mana 147 orang karyawan berbasis di luar Korea Selatan. Sebagian besar dari mereka bekerja di bidang manufaktur dan pengembangan. Sementara itu, sekitar 25.100 karyawan berada di divisi penjualan dan pemasaran, dan 27.800 lainnya bekerja di bidang administrasi. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya Samsung untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya di tengah tantangan ekonomi global yang semakin berat.